Hello everyone, nama saya Lutfi. Saya ingin sharing bagaimana saya bisa sedikit berbahasa Inggris, khususnya dalam conversation. Dan dengan bahasa Inggris itu pula, alhamdulillah saya bekerja di sebuah perusahaan asing waktu itu. Dan dengan bekal berbahasa Inggris, saya merasa lebih percaya diri. Self confidence saya semakin tinggi. Semoga Anda juga seperti itu. Tips yang pertama adalah memiliki semangat, memiliki motivasi untuk berbahasa Inggris, untuk belajar bahasa Inggris. Dimanapun, kapanpun. Jadi tidak ada rasa pesimis bahwa merasa tidak bisa bahasa Inggris. Jadi harus dicamkan betul dalam benak kita, dalam hati kita bahwa kita suatu saat bisa berbahasa Inggris. Jadi tidak harus ke luar negeri, ya, tidak harus ke luar negeri, dan juga tidak harus dengan orang asing atau orang bule, ya, native speaker. Tidak harus seperti itu. Kita bisa belajar dengan teman-teman kita. Tapi kalau memang ada teman dari luar negeri atau native speaker, apalagi sekarang ini online, ya, bisa berlatih langsung dengan native speaker dimanapun berada. Tetapi tidak harus seperti itu. Kita belajar semuanya berangkat dari dalam diri kita sendiri. Jadi semangat kita untuk punya goal, punya purpose untuk bisa berbahasa Inggris, ya, khususnya conversation, itu harus betul-betul dicamkan betul dalam diri kita, dalam benak kita, dalam jiwa kita. Kalau tidak ada motivasi itu percuma. Jadi harus ada niat yang sangat kuat, tidak hanya kuat tapi sangat kuat. Ya, itu yang pertama. Jadi motivasi adalah kunci yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mau berlatih. Ya, mau berlatih. Berlatih, belajar. Berlatih, belajar. Belajar, berlatih. Ya, tidak boleh kita mandek di tengah jalan. Setiap hari harus ada apa saja yang kita lihat, kita bisa Inggriskan, ya. Apa yang kita sampaikan kepada orang, kalau memang orang itu layak untuk diajak belajar bahasa Inggris, kita Inggriskan. Ya, kita harus belajar bahasa Inggris. Berbicaranya meskipun belepotan, keluarkan saja. Speak up, ya, speak up. Tidak perlu grammar yang begitu detail. Kalau misalnya mengatakan past tense keliru present tense, ya, seharusnya I went to, tapi keliru I go to. Is okay, no problem. Tidak ada salahnya kalau kita belajar terus salah. Memang orang belajar itu adalah untuk salah, memang, ya, untuk salah, dan akhirnya diperbaiki dan diperbaiki. Dan tidak ada ujungnya. Tidak ada orang yang perfect sekali dalam berbahasa Inggris. Tidak ada yang perfect. Pasti ada yang salah karena itu bukan bahasa kita. Jadi tidak ada yang perfect, ya. Oke. Jadi tip yang kedua itu adalah belajar terus dilatih. Ya, kalau tidak punya partner, belajar sendiri, ngomong sendiri, membaca sendiri, kemudian berargumentasi sendiri, memberikan ide-ide sendiri, ngomong sendiri, apa itu di kamar mandi atau di kamar Anda, kamar tidur Anda, ya. Jadi Anda gampangnya tuh ngoceh sendiri lah, begitu, ngoceh sendiri. Dan terus belajar grammarnya juga, belajar grammar. Jadi pada saat berbicara tidak perlu memikirkan grammarnya, ngomong saja. Kalau misalnya tidak tahu bahasa Inggrisnya, misalnya
kita mengatakan sesuatu harus ada bahasa Indonesianya, ya tidak apa-apa, sudah campuran saja, Inggris Indonesia, campuran saja. Jadi tidak harus Anda Inggris semua gitu. Pokoknya ngomong aja. Nanti bisa lihat di Google Dictionary atau di kamus apa yang Anda ingin sampaikan tadi. Kamu catat ya, kamu catat itu terus diingat-ingat, dan jangan lupa lihat juga cara membacanya atau pronunciationnya, pengucapannya bagaimana. Jadi sekarang ini bisa lihat di Google, kemudian di dictionary Anda ketik aja misalnya thought itu bacaannya bagaimana. Anda ketik aja, nanti keluar di situ, dan ada cara membacanya. Syukur-syukur juga punya kamus, jadi langsung dibuka kamusnya. Oke? Jadi yang pertama itu apa? Motivasi atau semangat, punya niat yang sangat kuat ya. Jadi bukan hanya sekedar kuat tapi sangat kuat. Yang kedua adalah belajar terus berlatih, belajar berlatih, kemudian langsung real ya. Yang ketiga real. Jadi berbicara langsung dengan orang yang sudah bisa berbahasa Inggris, kita langsung praktek. Dan kita praktek dengan orang yang memang sudah bisa. Tidak harus dengan orang yang sama-sama belajar ya. Kadang-kadang kita yang sama-sama belajar, kemudian yang sudah bisa, ya mix begitu. Jadi 3 itu Anda lakukan, dan yang penting jangan cepat putus asa, jangan nyerah, jangan mandek tengah jalan atau mangkrak lah, kalau itu bangunan tuh mangkrak ya. Jadi jangan bosan. Terus jiwa Anda, diri Anda itu seolah-olah itu sudah seperti orang Inggris gitu ya, ngomong Inggris gitu, dalam hati ngomong Inggris. Nah, nanti dalam beberapa minggu, beberapa bulan Anda sudah lihat itu hasilnya. Anda akan betul-betul nanti akan menjadi orang yang percaya diri dan mampu berbahasa Inggris seperti yang Anda harapkan. Demikian. Thank you very much. See you later.